Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus di Pulau yang ada di kota Surakarta ini, dalam pelajaran sekolah Sabat di hari Selasa. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami umat-umat-Mu di sepanjang hari kerja kami dari pagi sampai tiba di sore hari ini Bapa. Dan kami telah melakukan aktivitas dan kegiatan kami dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini, dan kami kembali ke rumah kami dengan tidak kurang suatu apapun, bertemu dengan keluarga untuk kami dapat bersama-sama mempelajari sebagian dari firman-Mu yang besar itu Bapa, yaitu pelajaran kesimpulan sekolah Sabat yang diadakan oleh jemaat kami, Jemaat Yesus di Puro yang ada di kota Surakarta ini Bapak. Bapa di surga, berkati saudara-saudara kami yang ikut bergabung dan mendengar akan firman-Mu ini. Jamah hati dan pikiran mereka untuk lebih tertuju hanya kepada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui kuasa-Mu tidak ada yang sia-sia. Berkati Bapa, utus Roh Kudus-Mu untuk memberkati kami, supaya kami dapat mengerti pelajaran ini Bapa sesuai dengan kehendak-Mu, bukan karena kekuatan kami, kepintaran kami, kecakapan kami, tetapi itu semua adalah karena kasih karunia Yesus Kristus, berkat dari Bapa dan Roh Kudus Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami di sepanjang hari ini Bapa, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hamba mempersembahkan semua ini di dalam nama kasih Yesus Kristus Juru Selamat kami, di mana kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pelajaran kita di hari Selasa ini adalah kisah kasih karunia. Dan di sepanjang satu minggu ini pelajaran kita adalah Injil yang kekal, dengan ayat hafalan terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6 yang dikatakan seperti ini. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, daripadanya ada Injil kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, suku, dan bahasa, dan kaum. Di hari Selasa dikatakan apa? Kisah kasih karunia. Pekabaran tiga malaikat adalah cerita kasih karunia, karena begitu besar kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dia sangat mengasihi kita di dalam kehidupan kita, mulai dari kita diciptakan sampai pada saat kedatangannya nanti yang kedua kali. Karena kasihnya lah kita bisa diselamatkan. Pekabaran tiga malaikat adalah cerita kasih karunia, yaitu apa? Itu adalah kisah tentang kasih juru selamat yang tak terkira. Sebuah kasih tentang Yesus yang sangat mengasihi kita, sehingga Dia lebih suka mengalami neraka itu sendiri daripada kehilangan salah satu dari kita. Adakah kasih tentang kasih yang tak terbatas, tak terduga, dan tak dapat dimengerti, kekal, tak terbatas, tanpa akhir? Itulah inti daripada apa? Pelajaran tiga malaikat ini. Bagaimana kasih Yesus itu kepada kita, sehingga Dia rela menyerahkan hidupnya disalibkan. Dia rela menanggung neraka itu sendiri daripada kehilangan salah satu dari kita. Tuhan tidak pernah terkejut. Dia tidak tunduk pada perubahan angin pilihan umat manusia. Seperti yang telah kita lihat rencananya untuk membebaskan umat manusia, seperti yang telah kita lihat. Rencananya untuk membebaskan kita dari wilayah kekuasaan dosa bukanlah renungan setelah dosa membesarkan kepalanya yang jelek. Allah tidak lengah oleh drama dosa yang mengerikan itu. Mengenai rencana keselamatan, dalam Wahyu 13 ayat 8 dikatakan apa? Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Saya ulangi sekali lagi, di dalam Wahyu 13 ayat 8 dikatakan apa? Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20 dikatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Sebagaimana dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 6 berbicara tentang apa?
Masa lalu, masa kini, masa depan. Ketiga Allah menciptakan manusia dengan kapasitas untuk membuat pilihan moral. Dia mengantisipasi bahwa mereka akan membuat pilihan yang salah. Begitu makhluk ciptaannya memiliki kemampuan untuk memilih, mereka memiliki kapasitas untuk memberontak melawan sifatnya yang pengasih. Dan Yesus mengantisipasi itu. Bagaimana dia mengasihi kita dalam kehidupan kita. Kesetiaan yang dipaksakan bertentangan dengan sifat Tuhan yang sesungguhnya. Pada saat kita diciptakan oleh Tuhan, ada suatu kuasa diberikan kepada kita, Pak. Kuasa untuk memilih. Yesus tidak memaksakan kita harus mengikut dia. Kita diberi kepilihan, tetapi Yesus tetap mengasihi kita, sehingga dia rela menyerahkan hidupnya dikesalibkan untuk menebus kita, untuk mengasihi kita dalam kehidupan kita. Kasih membutuhkan pilihan, dan begitu makhluk diberi kuasa memilih, kemungkinan membuat pilihan yang salah ada. Oleh karena itu, rencana keselamatan sudah disusun dalam benak Allah sebelum pemberontakan orang tua pertama kita di Taman Eden. Rencana penebusan kita bukanlah suatu buah pikiran yang lahir belakangan. Suatu rencana yang dirumuskan sesudah Adam berdosa. Rencana tersebut adalah wahyu yang sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Roma 16 ayat 25 dikatakan apa? Itu uraian asas-asas yang telah menjadi dasar singgasana Allah sejak zaman abadi, yang ditulis oleh Ellen G. White dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 16. Injil kekal itu tidak hanya berbicara tentang masa lalu dan masa kini. Itu adalah dasar dari masa depan penuh dengan harapan. Itu berbicara tentang hidup kekal bersama Dia yang hatinya rindu untuk bersama kita selamanya. Di dalam Efesus 1:4 dikatakan apa? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi melalui pelajaran ini kita semakin sadar akan semakin dekatnya kedatangan Kristus yang kedua kali. Perlu kita berhati-hati dan berserah sepenuhnya agar Tuhan selalu memberikan hikmat kepada kita untuk kita dapat melihat bahwa kasih Allah itu sangat tidak terbatas. Kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Amin.